Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid suatu ketika bernasihat kepada kita, benahi hubunganmu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membenahi daripada kehidupan. Berapa banyak orang yang lalai, berapa banyak orang yang tidak memperhatikan dirinya, yang ada orang lebih jeli dengan kesalahan orang lain, yang mana orang lebih perhatian dengan aib orang lain ketimbang ia harus memperhatikan daripada aibnya sendiri. Bagaimana daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar, tanda bahwa orang itu memiliki keislaman yang sempurna, mereka meninggalkan sesuatu yang haram, mereka meninggalkan sesuatu yang makruh, seorang meninggalkan bahkan sesuatu yang dibolehkan atasnya. Seseorang yang benar-benar mencari keridhaan kepada Allah adalah mereka yang berusaha, bersabar. Bagaimana berdasarkan firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Di dalam diantaranya Al-Imam As-Sawi menyebutkan as-sabr di sini terbagi ala yang qasimu ala salas, yang terbagi dengan 3 hal. Sabar yang pertama, sabruka alal ma'siyah. Yang pertama, sabar ini akan datang saatnya untuk diamalkan. Sabar ini akan menjadikan keridhaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Seorang yang senantiasa bersabar dengan apa yang menimpanya, dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya, dengan bagaimana ia mendekatkan dirinya kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang tidak ada batasnya. Yang pertama, sabar itu akan menjadi madad dari Allah Ta'ala. Ketika seorang ditimpa dengan musibah, kemudian dia serahkan kepada Allah, dia serahkan semuanya urusannya kepada Allah, dia serahkan semua yang sudah dititipkan oleh Allah, maka inilah orang-orang yang bersabar. Dan ketika itu ia meminta daripada kebaikan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Ketika itu dia akan bertawasul dengan amal ibadahnya, dia akan meminta dari sebab keberkahannya, maka Allah Ta'ala akan membenahi dari apa yang diinginkannya. Kemudian yang kedua, sabruka fi ta'atillah. Kemudian yang kedua, kata Imam As-Sawi, bahwasanya sabar yang bisa untuk kau jadikan sebagai tamengmu, sabar yang bisa engkau jadikan sebagai jalan, sebagai kendaraan untuk menuju kepada Allah dengan meminta bagaimana hidayahnya, yaitu sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi dirinya dengan ketaatannya kepada Allah. Walaupun seandainya karena sebab ia hadir di dalam majlis ilmu, kalau seandainya karena sebab dia itu tekun di dalam beribadah kepada Allah, mengurangi daripada hartanya, mengurangi daripada kesempatan hidupnya, mengurangi daripada kebahagiaannya, inilah orang yang senantiasa sabar dengan ketaatannya kepada Allah walaupun bagaimana godaan yang datang kepadanya. Kemudian yang ketiga, sabruka, yaitu sabarmu ala maksiatillah fala taf'aluha. Yang ketiga adalah kemaksiatan, kesabaranmu di dalam menahan dirimu untuk jangan sampai engkau bermaksiat kepada Allah. Maka saat-saat sabar ini akan datang ketika seorang itu di dalam ambang kehancuran, ketika seorang yang sudah habis hartanya, datang orang untuk menawarkan riba, datang orang untuk menawarkan pencurian, datang orang untuk menawarkan penipuan. Seorang yang menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang haram, maka inilah saatnya orang ini mendapatkan keistimewaan, kemuliaan dan rahmatnya Allah ketika mereka bersabar dan kuat untuk menahan dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Maka
Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita senantiasa bersabar dengan berbagai macam cobaan yang akan menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalah, dan bagaimana salat kita yang setiap hari kita seharusnya belajar bertanya bagaimana cara agar Allah Ta'ala menerima salat-salat kita. Tidak ada tempat dan tidak ada saat yang paling mujarab dialek antara hamba dan Tuhannya kecuali di saat mereka salat, kemudian mereka khusyuk di dalam salatnya, kemudian mereka bermunajat kepada Allah, meminta, ya Allah berikanlah kami kesembuhan ya Rabb, ya Allah berikan kami petunjuk ya Rabb, ya Allah berikanlah kami kemudahan di dalam hidup ini ya Allah, berikanlah kami mati dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb, berikanlah kami surgamu tanpa engkau hisab banyaknya dosa kami ya Allah. Maka orang-orang yang seperti inilah akan mendapatkan karunia dari Allah karena mereka mengikuti dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaha lakabiratun, akan tetapi ini adalah hal-hal yang sangat sukar. Ini hal-hal yang sesuatu yang sangat besar bagi orang-orang yang terlena dengan keindahan dunia, orang-orang yang terlena dengan kenikmatan dunia yang sementara. Illa alal khashi'in, kecuali mereka orang-orang yang khusyuk. Sahibul Baghawi menyebutkan di dalam kaulnya, siapa orang yang khusyuk itu? Al-khaifina lillah, mereka selalu orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka orang yang selalu apabila mereka melakukan hal, mereka ini akan berfikir bagaimana disebutkan di dalam tafsir Tabari, bahwasanya orang yang senantiasa berfikir, apakah Allah Ta'ala meridai daripada perbuatanku ini? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku izin untuk melakukan hal ini? Apakah Allah sekarang sedang melihat aku? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang menyaksikan aku? Inilah orang-orang yang khusyuk, inilah orang-orang as-siddiqillah, mereka orang-orang yang jujur di hadapan Allah.